Bismillah. Ada 3 keutamaan yang tidak akan ditemukan di bulan-bulan lainnya kecuali hanya Ramadan saja. 1, Allah menjanjikan ampunan. Allah menjanjikan ampunan tiada batas. Ampunan tiada batas bagi orang yang bermuhasabah, bertobat kepada Allah saat Ramadan. Allah menjanjikan ampunan tiada batas bagi orang yang bermuhasabah kemudian bertobat kepada Allah memohon ampunannya. Perhatikan kalimatnya. Yang dimaksud tiada batas ditafsir di hadis Nabi. Perhatikan hadis Nabi SAW. Saking pentingnya ini ditempatkan di nomor 1 di bab siam. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dilakukan dengan penuh keimanan, bukan puasa biasa, dan dia bermuhasabah, bukan hanya puasa, bermuhasabah, mengingat dosanya, mengingat kesalahannya, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dari sejak dia balik sampai di detik itu hapus, gugur semua dosa-dosanya. Nanti kita bahas ya. Dan itu baru siangnya. Soma itu siangnya. Hadis nomor 36-nya, perhatikan. Malamnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi ada siang, ada malam. Kalimatnya sama, cuma beda. Yang bawah itu soma karena siang, yang malam qama. Man qama ramadhana, siapa yang menunaikan qiyam, tarawih kita sebut di malam Ramadan, imanan, bukan tarawih biasa. Dia lakukan dengan penuh keimanan, di antara rakaatnya wahtisaban, dia bermuhasabah, memohon ampunan pada Allah, mengalir air matanya, bertobat di situ, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, turun ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jawab masing-masing di hati. Antum usia sudah berapa tahun? Saya ambil rata-rata 40 sampai 60 ya. 40 sampai 70 rata-rata. Di tengah-tengah taruhlah 60. Perhatikan, saya ingin mulai dulu pelan-pelan dari sini sampai ke sini. Yang ini nanti yang 60 tahun. Perhatikan ya, orang yang usianya sudah melewati 40 tahun, belum punya bekal cukup kepada Allah, maka celaka dia. Perhatikan, 40 tahun, belum punya bekal cukup kepada Allah, celaka dia. Yang kedua, perhatikan dengan sangat baik. Saya ingin masuk pada yang 60 tahun. A'dzarallahu ila mri'in. Allah tidak akan mendengar alasan apapun lagi dari seseorang. Jadi nanti di akhirat saat hisab ada yang dicuekin oleh Allah. Orang lain ditanya, orang kafir pun masih ditanya. Orang kafir masih ditanya, subhanallah, ini dicuekin. A'dzarallahu ila mri'in. Allah tidak akan mendengar alasan apapun lagi dari seseorang. Akhara ajalahu, sudah dipanjangkan masa ajal usianya, hatta yablugha sittina sanatan, sampai 60 tahun tapi belum cukup bekalnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, orang seperti ini tahu hukumannya nanti. Ditenggelamkan oleh Allah ke dasar neraka sampai dia berteriak-teriak, "Ya Allah, tolong keluarkan kami dari sini. Keluarkan kami dari sini. Beri kesempatan untuk memperbaiki amal soleh tidak seperti yang sebelumnya." Ada di surat Fatir surat 35 ayat ke-37. Itu hukumannya. Wahum yastarihuna fiha. Ada orang yang teriak sekencang-kencangnya saat di akhirat nanti, masuk neraka dia. Apa yang dikatakan? Rabbana akhrijna na'mal salihah. Ya Allah, tolong beri kami kesempatan, keluarkan dari sini untuk beramal soleh, ghairal ladzi kunna na'mal. Tidak seperti amalan yang pernah kami lakukan dulu. Perhatikan apa jawab Allah. Garis bawahi di sini mumpung kita masih punya waktu untuk beramal. Awalam nu'ammirkum. Bukankah aku telah berikan engkau waktu yang begitu panjang? Ma yatadzakkaru fihi. Dengan waktu ini engkau bisa merencanakan amalan-amalan yang dilakukan. Man tadzakkar. Orang lain seusiamu bisa, kenapa kamu tidak? Wa ja'akumun nadhir. Sedangkan sudah datang orang yang memperingatkan engkau dengan itu. Jadi kalau 6 tahun bisa baca Quran, kita 60 tahun belum bisa baca Quran, jangan salahkan kalau besok berteriak-teriak nanti. Hati-hati, siapkan dari sekarang. Karena itu ayat ini langsung dibuka sebagai muqaddimah di bab ke-12 itu oleh Imam An-Nawawi. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa kaitan dengan Ramadan? Persis, jangan tunggu besoknya. Jangan tunggu besoknya. Antum malam Ramadan
malam Ramadan, kita misalnya menunaikan tarawih, ketika dia tunaikan sesuai sifat nabinya, man qama Ramadan, siapa yang menunaikan malam Ramadan itu qiyam, imanan wa ihtisaban, dilakukan dengan penuh iman, kemudian dia bermuhasabah. Nanti ada cara kita bermuhasabah saat tarawih. Apa yang terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Misal 40 tahun punya dosa, usia 40 tahun, tiba di malam ini dia tunaikan seperti Nabi menunaikannya, turun ampunan Allah saat itu. 40 tahun semuanya gugur. Besoknya meninggal, besok nggak sempat puasa, besoknya meninggal, sudah gugur semua dosanya. Karena itu antum jangan sia-siakan. Dikasih malam pertama, manfaatkan dengan baik. Dari sekarang pelajari bagaimana Nabi menunaikan tarawih, bagaimana sifatnya, bagaimana bacaannya, apa yang dilakukan. Itu penting. Itu penting kita hadirnya di sini belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan rugi. Orang tarawih, kita tarawih. Orang belum tentu dapat, kita dijamin dapat. Kalau sudah diberikan semua itu belum tersentuh juga kita untuk berubah, berapa lagi dan bagaimana caranya lagi untuk bisa mengampuni dosa-dosa kita? Perhatikan, tidak mudah kita menyiapkan tiket untuk ke surga. Karena itu diturunkan oleh Allah Subhanallah bagian kedua. Saking pentingnya langsung turun suratnya sekaligus. Baik, suratnya sekaligus. Surah Al-Qadar. Ini yang menjadikan sahabat sangat bahagia pada saat itu. Surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi kalau keistimewaan pertama tadi turunnya ampunan Allah, keistimewaan yang kedua, kenapa sahabat begitu bahagia? Perhatikan kalimatnya. Karena Allah sudah menjanjikan akan tiba satu malam di malam-malam Ramadan itu, yang kalau kita menunaikan ibadah di malam itu sekecil apapun nilainya sama dengan 1000 bulan. Lihat kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, falahu asyru hasanat, dia mendapat 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, mimun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi saya katakan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat, dan setiap hurufnya ada 10 kebaikan. Kita hitung-hitungan dulu, hitung-hitungan. Kalau kita misalnya baca alif lam mim berapa huruf? 3 huruf. Kali 10 berapa? 30. Baca ayat lain. Misal, ini kan terlalu panjang Pak Al-Baqarah. Saya ingin karena di luar panas yang cool-cool aja, misal. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. A'udzu. Jangan yang coolnya. A'udzu berapa huruf? 1, 2, 3, 4. Baik, 4 huruf. Ada yang protes, Pak, saya ini nggak lancar bacaannya. Berat saya bacanya. Pahalanya sama nggak? Disebutkan oleh Nabi, naik hadisnya. Tadi nomor berapa? 2910. Di kitab yang sama, nomor hadisnya di 2 kali lipatkan bilangan 10-nya. 2920 nomornya. Perhatikan kalimat Nabi. Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang lancar baca Quran, kemana-mana pun dia jalan, itu diiringi malaikat yang selalu menjaga dia untuk berperilaku baik dan mulia. Jadi orang keunggulan, orang yang selalu baca Quran, itu lisannya terjaga, pikirannya terjaga, tidak cepat merespon kata-kata orang, difikirkan dulu dan seterusnya. Tapi teruskan hadisnya. Walladzi yatata'ta. Sedangkan orang yang terbata-bata, wa huwa syaqun alaihi, sudah terbata-bata, berat lagi mengucapkannya. Perhatikan, falahu ajrani, dia dapat 2 kali pahala orang yang lancar. Jadi kalau a'udzu orang lancar dapat berapa? 4 kali 10? Cuma 40. Orang nggak lancar 2 kali, berapa? 80, bahkan bisa lebih. Kok bisa, Pak? Karena orang lancar itu cuma sekali baca, a'udzu, selesai, 40. Orang nggak lancar diulang-ulang. Qul a'udzu, bukan bu, zu. Sudah 40 diulang lagi, dapat kali 2. Bu, bukan zu, oh a'udzu, kali lagi 3. Jadi berbahagialah ibu punya rencana di bulan Ramadan, cari ustadz yang bagus, bisa meluruskan kita. Makanya cara beramal sebelum dilakukan, keluarkan dulu keutamaannya. Itu jadi motivasi. Kalau ibu tidak pernah tahu hadis ini, datang ustadz diluruskan tiap hari, itu bisa protes pada ayah. Ustadznya, Pak, terlalu ketat, besok ganti aja. Tapi yang tahu hadis ini, itu bisa berubah. Pak, kalau perlu yang ini aja, 10 kali diluruskan. Mama hari ini baca 19 huruf, 10 kali diluruskan. Oke? Yang terakhir, jadi rencanakan itu, perhatikan. Kita baca hari ini 4, dapat 40 kebaikan. Tapi di Lailatul Qadar, dikali 83 tahun. Ada nggak di sini yang bisa tahan baca Quran selama 83 tahun tak berhenti? Tidak ada. Ingat, Quran itu satu hal yang unik. Jangan tanya jam, menit saja.
Quran itu punya keunikan, tidak ada orang yang bosan baca, tidak ada. Antum bosan nggak baca Al-Fatihah? Tidak. Tapi kalau dibaca cepat ngantuk. Itu Quran. Nggak percaya silahkan, nggak percaya silahkan. Antum bangun malam, nanti saat itikaf tuh, wah subhanallah, udah pegang mushafnya, 5 menit sudah begini. Kenapa sahabat begitu bahagia ketika turun perintah puasa? Yang terakhir, karena ayat ini turun diawali dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Tidak banyak orang tahu rahasia ayat ini. Itu kalau turun ayat setelah ayat puasa, semuanya ya ayyuhalladzina amanu, itu semua bersemangat sekali, tidak ada yang ditinggalkan sedikit pun. Jadi ketika Allah memanggil kita untuk menunaikan puasa, dipanggil dengan satu huruf ini, ya, dengan semua jaraknya. Perhatikan sekarang, di sini keindahannya. Ketika huruf ini disandingkan dengan kata iman, perhatikan terjemah tafsirnya. Disandingkan dengan kata iman, seolah-olah Allah memanggil dengan kalimat seperti ini. Hai orang-orang Islam yang telah beriman, aku tahu kadar keimanan kalian berbeda-beda. Ada yang imannya sangat kuat sehingga merasa dekat denganku. Orang yang kuat imannya dekat dengan Allah subhanallah. Perhatikan, kadang-kadang belum dipanggil pun sudah nunggu. Adzan zuhur misalnya jam berapa sekarang? 11.55 misal. Ada orang setengah 12, 11.30 sudah di masjid. Sudah nunggu. Dia tidak menunggu Allah panggil, sebelum dipanggil sudah datang. Ada orang yang menengah imannya. Biasa-biasa saja. Kalau ingin jamaah, jamaah. Tidak ya tidak. Ingin baca Quran, baca. Tidak ya tidak. Ini menengah. Ada yang paling hebat yang terakhir. Jangan tanyakan bagaimana menunaikannya, bahkan tidak ditunaikan dan jauh dari Allah dengan perilaku maksiatnya. Dia berlumur dosa, banyak bermaksiat sehingga merasa jauh dari Allah. Perhatikan, Allah tidak bedakan semua orang itu dipanggil dengan huruf yang sama. Hei orang-orang yang imannya dekat denganku, yang kuat merasa dekat denganku, datang sini tunaikan Ramadan, engkau akan semakin lebih dekat. Yang imannya menengah, silahkan datang tunaikan, engkau akan rasakan menjadi dekat denganku. Bahkan yang jauh sekalipun, aku janjikan ampunan kepadamu bahwa bila engkau mau bertobat di bulan Ramadan ini, sehingga menjadikan engkau lebih dekat denganku. Dipanggil tidak dibedakan orang kuat, iman menengah ataupun jauh. Inilah nanti buktinya kita akan lihat malam pertama Ramadan, kita akan saksikan. Jangankan orang yang rajin ke masjid, yang tidak sholat pun bisa di saf pertama. Kita akan lihat, karena Allah berikan karunia yang sama. Yang jarang baca Quran pun, begitu ada baca Quran, mushafnya paling besar. Itu bisa terjadi. Jadi semua diberikan kesempatan yang sama. Nah, kalau modalnya sudah sama, kita miliki, tidak juga dipergunakan dengan baik, dengan cara apa lagi? Allah mesti mengampuni dosa Bapak, Ibu, dan kita semuanya. Bismillah.